Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami muliakan para asatidz, Ustaz Syukri, Ustaz Abdul Muhadi, Ustaz Naufal, yang saya hormati Bapak RW Abdul Wahab, Bapak RW Samsul Arifin, Bapak LT Sigit Purnomo, Bapak-bapak, para sepuh, bini sepuh, penasehat, para tokoh masyarakat, ibu-ibu, ketua majelis taklim, dan seluruh jamaah hadirin hadirat, anak-anak semua yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini saya berbahagia sebahagia-bahagianya karena kita semua pada malam hari ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya mohon kepada Allah, mudah-mudahan RW 02 Allah berkahi, amin. Yang hadir pada malam hari ini Allah berikan keberkahan, Allah berikan kesehatan. Yang belum punya rumah Allah kasih rumah, yang belum punya jodoh Allah kasih jodoh, yang belum punya keturunan Allah kasih keturunan, yang kelilit utang Allah lunaskan hutang-hutangnya, yang punya hajat semoga Allah kabulkan, yang belum punya motor, belum punya mobil Allah kasih motor, Allah kasih mobil. Dan mudah-mudahan, pokoknya hajat kita banyak dah, hajatnya moga-moga dikabulkan. Ada yang pengen punya ambulan? Oh, RW 02 mudah-mudahan punya ambulan. Udah. Yang sedekah mudah-mudahan sedekahnya diterima oleh Allah, baik tenaga, makanan, uang, pikiran, semua Allah lipat gandakan semuanya. Dan saya yakin seyakin-yakinnya Allah akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan Bapak Ibu sekalian. Jangan ragu sedikit pun untuk acara zikir dan sholawat. Kita keluarkan tenaga, pikiran, harta kita, Allah limpahkan berkali lipat insya Allah. Jangan ragu sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya urusan, wa ufawwidu amri ilallah. Serahkan urusan kita kepada Allah. Tugas kita hanya berzikir kepada Allah. Perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ingatlah kepada Allah, ingat kebesaran Allah, ingat kemahabaikan Allah, ingat terhadap pertolongan Allah, ingat kecukupan-kecukupan yang Allah berikan kepada kita, ingat pertolongan-pertolongan Allah yang Allah berikan kepada kita, ingat nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, ingat penyelamatan Allah di dunia dan di barzah serta di akhirat kepada kita sekalian umat baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan zikir itu kemudian muncul yang saya sampaikan kemarin adalah kesadaran bahwa kita adalah orang yang lemah, yang harus minta tolong sama Allah. Dan salah satu cara kita minta tolong kepada Allah adalah berzikir, lalu kemudian kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya zikir dan sholawat. Karena orang yang meminta kepada Allah tanpa dia membaca sholawat kepada baginda Nabi, maka dia tidak akan diterima permintaan-permintaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Moga-moga lingkungan kita ahli zikir dan ahli solawat semuanya. Keturunan kita semua menjadi orang-orang yang soleh solehah. Karena apa? Kita berzikir kepada Allah, kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, akan menghantarkan hati daripada keturunan-keturunan kita menjadi hati yang lembut, insya Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegembiraan ditampakkan oleh kita pada malam hari ini. Kenapa kemudian bukan sekedar nyalain lampu, tapi benar-benar kita senang kepada Allah atas takdir hari ini. Allah dudukkan kita di majelis ini, di majelis di mana disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan nama Rasulullah SAW, dan tidak ada waktu yang terbaik selain daripada kita mengingat Allah dan mengingat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Takdir yang baik sekali, maka kita gembira. Kita menyalakan lampu, kita sholawat. Bahkan tadi pasang petasan, harganya berapa itu? Gratis. Alhamdulillah. Artinya apa itu? Dalam rangka menampakkan kegembiraan kita kepada Allah, syukur kita kepada Allah. Saya harap ini semua bukan sekedar seremoni, tapi bagaimana kemudian kita setiap hari, bahkan setiap waktu, untuk zikir kepada Allah, untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya yakin kita semua punya hajat kepada Allah. Yang tadi saya sebutkan hajat-hajatnya, pengen kita rasanya punya anak yang soleha, ya zikir, selawat. Pengen rasanya kita pengen punya rumah biar nggak ngontrak terus, zikir, selawat. Tapi kerja, cari duit, biar berkah, nanti dapatnya halal karena kita zikir, karena kita ingat kepada Allah. Saya harap bulan depan akan lebih banyak lagi yang hadir, sehingga penuh ini. Saking penuhnya nanti ada yang nangkring di tembok ono. Ini baru foto loh. Saya lihat ada bolu, gambarnya caleg. Bagian bae udah. Mau caleg siapapun ngasih kue terima bae udah. Kasih duit terima. Buat maulid, buat zikir. Ya kali ini ada calegnya nggak ini? Bilangin sama caleg-caleg, udah sumbang tuh buat maulid majelis zikir. Kagak jadi juga nilai sedekahnya ada. Insya Allah. Syukur-syukur jadi. Bilangin sama caleg-caleg. Mumpung lagi brol-brolan, mumpung lagi nyah. Apa itu? Nyah-nyoh. Ya kan? Iya gak apa-apa. Jangan malu. Caleg, bilang sama caleg nih. Bilang sama caleg. Ini bulan depan mau ada zikiran dan sholawatan, mau nyumbang apa? Gitu. Kalau dia umpamanya berani suara berapa? Pokoknya saya mah nawarin nyumbang aja gitu kan. Itu mah nanti urusannya gitu. Gitu aja. Pokoknya alhamdulillah nih Ari, masya Allah. Dan terakhir saya kan nggak mau lama-lama sebenarnya. Kita setiap bulan hanya menikmati zikir, sholawat. Tak usah sedikit saja. Ya, saya tidak akan banyak-banyak. Tapi setiap bulan harus ada, karena harus ada ilmu yang masuk. Itu pesan daripada ulama seperti itu. Terakhir, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar apa yang saya sampaikan, satu hadis, dan ini doa. Ini porohaya apal nih. Hadis. Saya ingat banget kenapa saya bilang porohaya apal. Kalau saya nyebutin dia nyambung, ya.
Dan mudah-mudahan yang lain nyambung juga. Gini, ada hadis mahabbah namanya. Hadis mahabbah, hadis cinta. Cintanya kepada Mu'adz bin Jabal. Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi, demi Allah, inni la uhibbuka, aku sangat mencintai kamu. Usika, aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, la tada'anna fi kulli duburi salatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, yang nyaut Pomaria. Wahai Mu'adz, demi Allah aku sangat cinta kepadamu. Jangan, aku wasiatkan kepadamu, jangan pernah kamu tinggalin nih doa. Setiap habis sholat kamu mengatakan, kamu berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Coba saya tes. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Apa? 1, 2, 3. Allahumma. Terus Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Untuk habis sholat jangan pernah dilupain tuh. Selain kita doain Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani, ini juga nggak boleh lupa sholat habis sholat baca doa untuk orang tua. Ini juga minta. Kenapa? Ingat nih, saya berkali-kali ngomong bahwa database Nabi tentang umatnya itu sudah diketahui oleh beliau. Kenapa? Sehingga Nabi memberikan wasiat kepada Mu'adz bin Jabal Aibi makna, artinya Nabi berwasiat kepada kita semua umatnya untuk membaca doa ini karena tahu banget kondisi daripada umatnya, tahu bagaimana zikirnya, tahu bagaimana syukurnya, tahu bagaimana ibadahnya. Lemah semua, zikirnya lemah, syukurnya lemah, ibadahnya lemah. Makanya minta pertolongan kepada Allah untuk dikuatkan zikirnya, untuk dikuatkan syukurnya. Minta sama Allah untuk dikuatkan ibadahnya. 3 hal ini saja. Minta sama Allah. Ya Allah, bantu aku. Allahumma ya Allah, a'inni ala zikrika. Aku minta tolong kepadamu ya Allah, agar engkau membantuku di dalam berzikir kepadamu, di dalam mengingatmu, di dalam mengingat kebesaranmu. Wa syukrika ya Allah, bantu aku di dalam aku bersyukur kepadamu. Yang nyatanya memang syukur kita belum maksimal. Kadang-kadang mengucapkan alhamdulillah, tapi pengejawantahannya, aplikasinya bukan membuktikan kita menjadi orang yang bersyukur. Maka tidak ada kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kepada kita, tidak ada kekuatan dari diri kita kecuali kekuatan itu dari Allah. Maka minta tolonglah agar Allah menjadikan kita hambanya yang pandai bersyukur, syukur sebenar-benarnya syukur. Wa husni ibadatik. Dan yang ketiga adalah kita minta tolong sama Allah agar Allah membantu kita dalam beribadah. Kenapa? Ibadah kita ya begitu-begitu aja. Sholat kayak capung cebok, ya kan? Tung tung tung, assalamualaikum, assalamualaikum, udah. Apalagi bocah, sholat asal ketahuan orang tuanya. Istri sholat asal ketahuan suaminya, suami sholat asal ketahuan istrinya. Seberapa sering kita berjamaah? Itu. Terus itu sholat, terus ibadah dalam rumah tangga. Karena ngurus rumah tangga juga adalah ibadah. Kita tidak bisa ibadah dalam rumah tangga sebaik-baiknya tanpa pertolongan Allah. Maka kemudian kita harus minta sama Allah agar Allah bantu kita.
Kita ini ibadah nggak nih? Ya kan? Zikir kan ibadah, selawat ibadah. Agar Allah memantapkan kita di dalam kegiatan yang semacam ini, kita minta tolong kepada Allah. Bu, Pak, niat hadir di sini benar-benar karena Allah. Tuh tadi RW keren banget tuh. Kita kesini hanya mengharap ridho Allah. Gak kepengen macam-macam, pengen ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, insya Allah hidup kita diridhoi oleh Allah. Mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Pada kita semua bakalan mati. Apa panggilan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo balik sini. Irji'i ila rabbiki, kepada Tuhanmu, mardiyatan radiyatan mardiyah. Dengan keridhaan, dengan kerelaan kau balik ke Tuhanmu, dan Allah akan meridhoimu. Wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Nih model begini nih. Model begini hamba-hamba Allah nih, yang suka zikir, yang suka sholawat. Insya Allah. Wadkhuli jannati, ayo masuk ke dalam surgaku, kata Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuh, tolong itu saja yang saya pesankan. Tiap hari minta sama Allah, Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kalau belum hafal juga, nanti saya kasih ke grup atau ke salah satu yang ada warga di sini, di-share ke warga. Ada grup warga? Nanti di situ ada. Atau Ustaz Abdul Muhadi, tolong di-share ke grup warga untuk doa ini. Untuk kita bacain setiap habis sholat. Jangan lupa itu, minta sama Allah. Karena itu begitu penting. Karena database kita, kelakuan kita, dzikir kita, ibadah kita, syukur kita sangat diketahui oleh Nabi, dibocorin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelakuan orang Kampung Gedong Nabi tahu banget. Makanya suruh minta dengan doa itu. Itu saja, karena makanannya sudah sedang disiapkan. Ada makanan rupanya ini? Iya. Saya tadi mau berangkat, suruh makan nasi uduk pecel Gang Damai, kan ada tuh. Ya, si Bunda beli, ya makan. Tar aja. Karena saya tahu di situ share-sharannya, salah satu rundown acaranya adalah ramah tamah. Gitu, ramah tamah. Karena kalau saya makan di rumah, di sini gak makan, nanti gak dapat barokah maulid, barokah zikir, barokah sholawat. Jadi siapapun ya jangan pulang. Ya, walaupun sesuap nasi ambil itu. Ya. Kenapa? Karena kita ngarepin barokah dari Allah dengan acara ini. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi kita. Amin. Sekali lagi, yang sakit-sakit moga-moga pada sehat. Ya, yang punya utang lunas. Ciri banget muka punya utangnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.